sini ya ada kan. Nah, sini itu ember. Selamat pagi sahabat Istana Bonsai Bali, sahabat pencinta bonsai Bali, dan sahabat bonsai Nusantara. Hari ini review sancang dengan gaya casket atau gaya terjun, sering kita kenalkan gaya terjun. Jadi sancang gaya casket koleksi kita di sini. Jadi kita berinspirasi dengan salah satu gaya yang unik, yaitu gaya menjuntai ke bawah casket. Jadi sancang ini dengan tinggi 30 cm, jadi tinggi dari pot ke mahkota sekitar 30 cm dengan juntaian ke bawah sekitar 40 cm. Selamat pagi saya ucapkan untuk teman-teman yang telah menonton. Salam sehat selalu, salam satu hobi, Pak Agus Andika, Senior Tiang Niki, Pak Gede Basur, Pak Komang Mulyata, Pak Eri Arianto. Selamat pagi. Jadi sancang dengan gaya casket atau gaya terjun memang tidak selalu sering juga kita temui. Jadi dengan kondisi bergaya terjun seperti ini juga tampil sangat indah. Jadi sancang ini saya proses sekitar 1 tahun. Saya peroleh dari Istana Bonsai Bali. Jadi dengan proses yang lumayan. Jadi memang pohon juga tidak terlalu besar, tapi karakter tuanya sangat nampak. Jadi saya proses sudah 1 tahun dan sudah mengikuti beberapa kontes juga di awal. Proses sancang casket ini sudah kita maksimalkan dalam artian untuk proses pemasangan pohon di bawah juga sudah mulai maksimal. Jadi pengecilan daunnya juga sudah maksimal. Ini belum saya pruning karena memang waktunya sekitar lagi seminggu baru nanti kita pruning lagi, dan kita ada perlu pengawatan sedikit-sedikit. Jadi untuk kembali mematangkan tajuk dan pola-pola yang telah kita konsep. Jadi sancang casket ini saya terinspirasi dengan beberapa karya-karya pembonsai kita dari beberapa negara juga. Jadi dengan casket dengan karakter pot seperti ini saya sangat terinspirasi. Jadi pada saat saya menemukan pot ini sekitar 7 bulan yang lalu. Jadi sancang ini saya dapat setahun. Jadi di setahun lebih, 7 bulan yang lalu saya ketemu dengan pot ini. Jadi saya sangat terinspirasi melihat ornamen pot yang sangat, menurut saya ini sangat senada dengan gerak pohon ini. Jadi untuk proses pohon dengan gaya menjuntai ke bawah memang diperlukan sedikit ketelatenan dalam hal mematangkan dan mengompakkan pohon di posisi di bawah. Karena dengan kondisi pohon casket, jadi untuk makan yang di posisi bawah ini agak sulit, dalam artian karena proses kambium yang di atas akan sangat subur, tapi di saat dia turun ke bawah lumayan dia
proses untuk menyuburkan pola-pola dan percabangan di bawah. Jadi diperlukan waktu dan diperlukan pemangkasan yang berkala, dalam artian untuk menghambat posisi pertumbuhan tidak terlalu tebal di atas dan tetap memberikan peluang untuk pengelosan sedikit-sedikit daun di bawah. Pak Putra, selamat pagi Pak Putra. Pak Andre Bagong, selamat pagi. Menjelang siang, Pak Agung Adi PM, siap Ji. Pak Agung Adi, Pak Mei Suwarto, sancang idola, sukses semua nih Pak Mei. Jadi sancang dengan gaya casket memang secara kesan yang ingin disampaikan bahwa pohon ini memang mendapatkan asupan sinar yang padat di bawah, mungkin terhalang di atas oleh beberapa batuan atau beberapa pohon, jadi pertumbuhannya dia nanti ke bawah. Jadi gaya casket ini memang unik yang saya lihat dengan pohon-pohon berjenis casket. Beberapa teman mungkin ada yang sangat mengidolakan beberapa gaya casket. Jadi gaya casket memang beberapa teman-teman juga sangat fanatik, beberapa juga dengan gaya casket. Karena untuk tidak semua pohon bisa kita bikin dengan gaya casket dengan pertumbuhan yang maksimal. Biasanya yang saya lihat banyak di teman-teman, mungkin juga di foto-foto, kebanyakan bergaya casket dengan porsi berdaun kecil. Jadi porsi berdaun kecil dan kerapatan yang maksimal. Jadi apabila ditampilkan casket bisa sangat indah. Beberapa ada juga yang dengan porsi daun besar, saya lihat juga menarik, tergantung konsep dan desain teman-teman di situ sendiri. Jadi konsep yang ingin saya maksimalkan dari pohon ini, jadi pohon ini ada terkesan di batu, jadi ada batu sedikit, jadi saya kombinasikan batu dan akar. Jadi dengan akar batu dan akar saya kombinasikan dengan performa batang yang sudah sangat tua, ada cabang yang menjuntai ke bawah dan ada cabang yang ke atas yang membentuk suatu mahkota. Pak Mei Suwarto, bentukan gerak dasar itu yang membingungkan. Untuk gaya casket biasanya dari yang ingin seperti ini yang saya proses. Jadi mahkota tetap kita ambil di ujung, cuman tidak di posisi lurus pot, karena ini tergantung gerak pohon. Apabila gerak pohonnya, casketnya terjunnya agak seperti ini, agak terjal terjunnya, jadi kita kondisikan di mahkota itu tetap di top, di atas, tapi tidak di dasar tengah pot. Jadi menyesuaikan dengan gerak batang itu sendiri. Karena menurut saya gaya casket harus kita memunculkan satu cabang untuk membentuk mahkota yang ke atas, karena konsep kita di alam, cabang itu akan mencari sinar. Jadi cabang pertama, cabang selanjutnya, karena di atas mungkin tertutup dengan ini ya, tertutup mungkin dengan pohon atau bebatuan, jadi dia mencari sinarnya ke bawah. Jadi penentuan mahkota untuk pohon bergaya casket, saya rasa tetap melihat dari gerak dasar pohon, dalam artian condongnya pohon. Apabila terlalu keras, condongnya bisa gitu, kemungkinan taruh di agak sini. Tapi apabila lebih ekstrim lagi, ada kondisi yang menaruh cabang di sebelah sini, karena ingin dia memulai gerak cabang awal dari pada saat cabang itu turun. Jadi seperti itu. Lebih tepatnya kita sesuaikan dengan gerak pohon itu sendiri. Jadi bagaimana memposisikan cabang mengikuti arah gerak pohon itu sendiri. Saya kira itu untuk sedikit berbagi dari sharing dan pengalaman. Juga ini menurut pendapat saya pribadi, karena kan semua proses pohon disesuaikan dengan si desainer itu sendiri. Jadi secara konsep
yang saya tampilkan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Jadi konsep suatu pohon, mungkin setiap desainer memiliki konsep yang berbeda-beda. Jadi ada kesan, ada pesan, ada imajinasi di sana yang ingin disampaikan. Jadi imajinasi yang disampaikan itu menyesuaikan dengan kesan di alam. Jadi kesan di alam pohon dan imajinasi si pembuat sangat penting dalam menentukan suatu pohon yang indah. Jadi kalau saya secara pribadi melihat satu pohon itu ya dari gerak dasar dan imajinasi saya. Jadi mungkin kurang pas bagi teman-teman, ya tidak apa-apa juga, karena kan setiap kita memproses suatu pohon itu diperlukan suatu idealisme tentang karya itu sendiri. Nah, seperti ini yang ingin saya tampilkan memang secara mahkota di sini. Nanti perpecahannya bisa saya pecah lagi, karena ini belum juga saya proses untuk pemangkasan kuning. Nanti ini kita pecah-pecah lagi, karena ini prosesnya saya untuk pematangan ranting lagi, karena ranting yang ditampilkan pada saat ini sudah cukup, tapi bagi saya juga masih kurang besar. Jadi dengan sedikit pengelosan, dengan kontrol yang tepat, jadi kita inginkan proses pohon ini bisa maksimal. Jadi sancang dengan gaya-gaya seperti ini juga bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang ingin mengapresiasikan atau berekspresi dengan jenis pohonnya. Jadi bisa diproses seperti ini dengan gaya cascade, jadi indah juga. Jadi sebagai bahan imajinasi juga. Pak Wian Sujana, selamat pagi menjelang siang. Pak Anton Kuensa, selamat pagi menjelang siang. Pak Anton Purna, selamat pagi menjelang siang. Jadi untuk pergantian media sancang dengan bergaya seperti ini, jadi saya lakukan pergantian media niki agak lama, jadi sekitar setahun lebih, karena dengan perakaran dengan sistem pot panjang seperti ini diperlukan proses yang bertahap dalam pergantian media, karena pot yang panjang akan berakibat dengan akar yang akan penuhnya jauh ke bawah. Maka proses yang kita lakukan tidak bisa langsung mencabut, mungkin dengan menggunakan air bisa, atau mengorek-ngorek dari atas sedikit demi sedikit. Jadi dengan pot panjang, dengan proses yang lama, jadi agak berisiko apabila kita mengganti media dengan teknik pencabut. Ya, mungkin teman-teman bisa nanti seumpama memiliki bahan seperti ini, mungkin bisa untuk sebagai bahan pertimbangan pergantian media dengan pot panjang. Bisa ya dimaksimalkan dalam artian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Mungkin Nur Cahya, Lamang, Pak Ajungdi, selamat siang. Jadi di awal pada saat saya memperoleh sancang ini, jadi yang ada di imajinasi saya dengan gaya seperti ini, dengan ujung yang sangat tua, pangkal sampai ke bawah. Jadi di awal yang saya lihat pohon ini sangat luar biasa. Jadi walaupun batangnya tidak terlalu besar, tapi karakter dan kesan dari pohon ini yang luar biasa. Seperti ini batangnya, sahabat, sangat tua sekali. Dan itu yang membuat saya tertarik dengan pohon ini.
Dan pada saat saya juga mungkin dan melihat dari pohon teman-teman, melihat dari pohon-pohon dari luar, jadi sangat menginspirasi untuk pot dan penggunaan pot pada barang-barang casket itu. Saya lihat beberapa sangat menarik, makanya saya coba aplikasikan pada pohon ini. Jadi untuk proses perawatannya saya kira sama dengan sharing-sharing kita di awal, jadi sancang dan konsepsi yang lain perawatannya untuk insek, untuk pupuk saya rasa rutin dan kontinu itu wajib, dan proses perawatan berkala dilakukan pruning ya rutin biasa 3 minggu selama sebulan. Pak Wira Jilu, selamat siang Pak Wira. Sancang mania juga ini, sancangnya mantap-mantap. Jadi sancang dengan gaya seperti ini ingin saya maksimalkan dengan pola daun yang seimbang. Jadi ini sudah mulai sudah lumayan seimbang, jadi ingin kita maksimalkan lagi untuk penyempurnaan ranting-rantingnya kembali. Pak Hendra, selamat siang Pak Eri. Mungkin nanti bisa dipesankan meja 1, nanti bisa diinfo, jadi biar bisa lebih maksimal meja Pak Erinya. Bisa nanti kapan-kapan kita sharing lagi mana yang cocok. Jadi dengan gaya-gaya seperti ini, jadi untuk teman-teman yang ingin membuat gaya seperti ini, jadi yang perlu kita perhatikan performa daun bawah. Jadi diusahakan performa daun bawah seperti ini bisa dimaksimalkan, karena ini yang memang sedikit lama yang harus kita proses dengan gaya-gaya seperti ini, karena pembagian makan yang tidak seimbang antara naik dan turunnya. Dari pengalaman saya, kebanyakan dengan gaya casket proses untuk pemenuhan daun di bawah memang agak lama, jadi perlu waktu. Tapi di saat dia bisa maksimal, jadi bisa kita tampilkan porsi daun di atas dan daun di bawah ini sangat menarik. Jadi seperti itu sahabat. Jadi kembali lagi ke sancang ini. Sancang ini saya lakukan pengawatan dari awal memang dengan konsep casket seperti ini. Jadi beberapa pengawatan memang saya lakukan pada ranting-ranting di atas, di bawah itu sekitar sudah 3 kali. Jadi ini sudah pelepasan kawat, sudah 3 kali kita lakukan pelepasan kawat. Jadi beberapa kawat-kawat yang sudah masuk sebaiknya kita lepas, karena juga lumayan mengganggu untuk perkembangan kambium. Jadi ini sudah lepas kawat semua. Saya ingin mematangkan kembali proses-proses percabangan perantingan agar bisa lebih besar, karena media saya gunakan memang ini media di pot sahabat. Jadi pembesarannya bertahap, dalam artian dengan media yang secukupnya, tapi tetap subur. Jadi pengembangannya pasti bertahap. Jadi kita bisa pembesaran yang jadi bertahap. Jadi waktu yang kita ya lumayan, tapi tidak masalah. Jadi apa yang kita kerjakan kita sesuaikan dengan tempat, kita sesuaikan dengan kondisinya. Jadi kalaupun nanti sahabat yang ingin bermain lewat pot, tidak masalah. Yang kita perlukan yang agak lama. Tapi apabila yang teman-teman yang mempunyai pilihan untuk dengan mengground juga tidak masalah. Waktunya mungkin lebih cepat dan pembesarannya lebih bisa maksimal.
Tapi dua hal itu saya kira tidak masalah kita lakukan. Jadi tergantung pilihan dari sahabat, mana yang memang akan di ke pemrosesan itu sendiri. Jadi proses yang diambil dengan kontinu, dengan konsisten, pasti hasilnya akan bisa maksimal. Jadi itu saja kalau untuk proses itu, tergantung pilihan sahabat. Tapi intinya perawatan kontinu dan konsisten itu wajib pada semua pohon bonsai. Jadi seperti sanjang ini, kita kontinu lakukan pruning, lakukan wearing, lakukan pemangkasan beberapa ranting yang memang tidak terlalu kuat, dalam artian mungkin dia lemah atau mati. Jadi untuk proses semua bonsai saya kira mati ranting atau mati beberapa ranting mungkin itu wajar karena ada regenerasi pertumbuhan, jadi wajar. Kita bisa maksimalkan matinya ranting itu dengan pertumbuhan ranting baru yang lebih banyak. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut apabila ada beberapa pohonnya mati ranting. Mungkin kita bisa cari penyebabnya, mungkin akarnya penuh atau asupan vitaminnya kurang atau sinarnya kurang. Jadi tidak masalah, yang penting bisa kita tangani. Karena setiap perubahan bentuk untuk bonsai itu saya rasa memang abadi. Jadi perubahannya yang tidak bisa kita stop, dalam artian bonsai itu semakin tua pohon itu akan makin mengalami perubahan. Jadi tidak bisa kita maksimalkan tetap dengan proses seperti itu ya tua. Jadi seperti kita, jadi perubahannya pasti ada. Cuman kita bisa memaksimalkan perubahan itu mungkin dengan proses pupuk yang rajin, pengobatan yang rajin. Jadi perubahannya tidak signifikan ke hal yang negatif, dalam artian mungkin banyak cabang yang mati. Jadi perubahan itu kan kita bikin yang lebih baik. Jadi mungkin ada banyak cabang yang mati, mungkin kita kondisikan ganti media atau bagaimana. Pak Susilo Nyoman, selamat pagi. Selamat siang. Pak Budi Lebor, selamat siang. Pak Komang Widarmo, selamat siang. Pak Ika Permadi, selamat siang. Jadi buat teman-teman, jadi jangan takut. Semua itu bisa kita proses. Bahan dasar juga bisa kita proses. Bahan jadi juga bagus, juga kita bisa lebih maksimalkan. Jadi semua bahan bisa kita maksimalkan asal keyakinan, kontinuitas dan konsistensi teman-teman dalam merawat pohon itu. Mungkin bisa kita tampilkan di kontes yang luar biasa. Kalaupun belum dirawat di rumah dulu, tidak masalah. Minimal kita bisa menampilkan rasa dan nilai yang indah di rumah dulu. Pada saat dia bisa maksimal, silakan kalau bagi rekan-rekan yang ingin sharing di kontes atau yang ingin sharing di event-event bonsai. Jadi itu sedikit mungkin pengalaman saya, pendapat saya. Jadi mohon maaf apabila pendapat saya ada yang kurang berkenan. Ini hanya sebatas sharing saya sedikit dari pengalaman saya, dari beberapa pohon koleksi yang memang saya proses. Mudah-mudahan saya bisa berbagi kepada teman-teman. Kalaupun ada yang kurang berkenan, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi mudah-mudahan bonsai ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, inspirasi dalam berkarya, inspirasi dalam bekerja, jadi penyemangat dalam kita berkarya. Jadi seperti itu sahabat. Jadi bonsai, kembali lagi saya ke bonsai sanjang ini. Jadi saya targetkan maksimal di setahun sampai 2 tahun, mudah-mudahan bisa lebih saya maksimalkan. Jadi dengan
pematangan cabang dan ranting yang lebih maksimal, bisa saya tata lagi dalam artian pola-pola dan tajuk daunnya lebih maksimal. Karena bonsai tidak pernah berhenti berproses, jadi bonsai itu selamanya akan berproses, entah dia penyuburan, entah dia pemangkasan, entah dia penataan pola kembali, karena kembali tanaman ini hidup dengan memang diperlukan rasa dan kasih sayang dari si perawat. Jadi saya rasa kondisi dia maksimal, kondisi dia subur, menandakan dia senang. Jadi apa yang dilakukan sebaiknya mengkondisikan dia tetap sehat dan subur. Jadi seperti itu, sahabat. Bisa saya putar sedikit, jadi kondisi belakang agak sedikit. Jadi seperti ini daun sahabat. Jadi seperti ini daunnya sudah lebat sekali, jadi memang untuk jadwal saya lakukan ini sekitar 3 minggu. Jadi ini di minggu kedua, mungkin di minggu depan paling lambat sudah saya lakukan pruning lagi. Jadi silakan pruning lagi untuk menjadi pola yang sudah kita desain. Jadi seperti itu yang kita lakukan untuk perawatan luting sanjang ini. Dan untuk proses perawatannya, obat-obatnya juga, pengertian obat pembasmi hamanya saya lakukan ini juga 2 minggu. Dan untuk pupuk penyubur, beberapa pupuk fermentasi atau pupuk daun nanti bisa gunakan, aplikasikan sekitar seminggu sekali. Jadi untuk penyiraman saya lakukan minimal sekali. Kalau memang kondisi ikannya panas, saya lakukan 2 kali penyiraman. Untuk Wijaya, selamat pagi Pak Tul, Honor Pancali. Jadi Pancali luar biasa, sudah beberapa kali juga di kontes masuk presidensial. Selamat buat Pak Tul. Jadi sanjang memang memiliki kelebihan pengecilan daun yang maksimal. Memang itu karakter dari sanjang. Jadi itu yang bisa kita munculkan lebih maksimal. Kalau seumpama pohon lain mempunyai juga kelebihan di posisi mananya yang lebih maksimal. Jadi itu yang kita sebaiknya munculkan pada saat kita ingin pohon itu tampil maksimal. Jadi pohon yang tampil maksimal apabila kita bisa mengangkat kelebihan dari pohon itu sendiri. Ya, mungkin beberapa pohon memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Kalau di sanjang mungkin di daun, kalau di yang putri mungkin di ranting, imang mungkin di rantingan dan perakaran. Jadi hampir semua memiliki kelebihan. Jadi tergantung dari kita sendiri bisa memaksimalkan kelebihan pohon itu sendiri. Dan keindahan pun hampir semua pohon juga memiliki keindahan tersendiri. Kembali lagi ke desain sang seniman atau desain sang pembuat, desain yang merawat, pencinta, dan penikmat. Jadi itu yang sangat mempengaruhi, menarik, indah tidaknya pohon itu sendiri. Jadi semua bisa diproses sahabat, semua bisa dibikin indah. Jadi tetap semangat, tetap berkarya. Bonsai Indonesia memang luar biasa. Jadi apabila bonsai itu sudah dilandasi dengan rasa dan dilandasi dengan karya, dengan imajinasi dan kreativitas, saya rasa hasil yang ingin sahabat peroleh bisa maksimal. Jadi itu sedikit jadi sharing pendapat saya bagi teman-teman sahabat bonsai mania.
mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi salam buat saya satu jiwa. Siaran langsung ini saya akhiri dengan tetap semangat berkarya dan beraktivitas. Bonsai Nusantara. Jadi review terakhir untuk Sanjang Casket koleksi pribadi. Salam sehat sahabat, selamat siang.